Dalam surah An-Nuh ayat 10-12 Allah berfirman, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Demikian pula dalam surah Hud ayat 52 Allah berfirman, "Dan Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat lebat atasmu dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat." Hud ayat 3. Adapun istighfar, menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani adalah meminta ampunan dengan ucapan dan perbuatan. Tidaklah berarti bahwa mereka diperintahkan meminta ampun hanya dengan lisan semata, tetapi dengan lisan dan perbuatan. Bahkan hingga dikatakan, memohon ampun istighfar hanya dengan lisan saja tanpa disertai perbuatan adalah pekerjaan para pendusta. Al-Mufradat fi Garibil Quran. Dari asal kata, Ghafara, halaman 362. Dan firman Allah, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nuh 71 ayat 10. Dalam istilah syara, taubat adalah meninggalkan dosa karena keburukannya, menyesali dosa yang telah dilakukan, berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya dan berusaha melakukan apa yang bisa diulangi, diganti. Jika keempat hal itu telah terpenuhi berarti syarat taubatnya telah sempurna. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, maknanya, jika kalian bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepadanya dan kalian senantiasa mentaatinya, niscaya Ia akan membanyakkan rizki kalian, menurunkan air hujan serta keberkahan dari langit, mengeluarkan untuk kalian berkah dari bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kalian, melimpahkan air susu perahan untuk kalian, membanyakkan harta dan anak-anak untuk kalian, menjadikan kebun-kebun yang di dalamnya bermacam-macam buah-buahan untuk kalian serta mengalirkan sungai-sungai di antara kebun-kebun itu untuk kalian. Tafsir Ibnu Katsir 4/449. Imam Al-Qurtubi meriwayatkan dari Ibnu Sabi, bahwasanya ia berkata, ada seorang laki-laki mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri tentang kegersangan bumi, maka beliau berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Yang lain mengadu kepadanya tentang kemiskinan, maka beliau berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Yang lain lagi berkata kepadanya, doakanlah aku kepada Allah agar Ia memberiku anak, maka beliau mengatakan kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Dan yang lain lagi mengadu kepadanya tentang kekeringan kebunnya, maka beliau mengatakan pula kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Dan kami menganjurkan demikian kepada orang yang mengalami hal yang sama. Dalam riwayat lain disebutkan, maka Ar-Rabi bin Sabi berkata kepadanya, banyak orang yang mengadukan macam-macam perkara, dan Anda memerintahkan mereka semua untuk beristighfar. Tafsir Al-Kazin 7/154. Lihat pula, Ruhul Ma'ani 29/73. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar dan untuk setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah akan memberinya rizki yang halal dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Musnad 2234. 4/55-56 dan lafaz tersebut adalah redaksi miliknya. Sunan Abi Daud, Abwabu Qiyamil Lail, Tafri'u Abwabil Witar, Bab Fil Istighfar, 1515, 4/267. Adapun kalimat istighfar yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya, 1. Astagfirullah. Sauban bercerita, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai salat beliau beristighfar 3 kali.
lalu membaca, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya zal jalali wal ikram. Al-Walid, salah satu perawi hadits, bertanya kepada Al-Auza'i, bagaimanakah redaksi istighfar beliau? Astagfirullah. Astagfirullah, jawab Al-Auza'i, hadis riwayat Muslim. 2. Astagfirullahal azim alazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barang siapa mengucapkan Astagfirullahal azim alazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, niscaya akan diampuni walaupun lari dari medan perang. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Al-Albani. 3. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastatoktu. Auzubika min syari masonaktu. Abu laka binimatika, alaya. Wa abu bizanbi. Fakfirli fa'inahu layak virus sunuba ila anta. Dari Syaddad bin Aus, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istighfar yang paling istimewa adalah, Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastatoktu. Abu laka binimatika, alaya wa abu laka bizanbi. Fakfirli fa'inahu layak virus sunuba ila anta. Auzubika min syari masonaktu. Ya Allah, Engkaulah Robku, tidak ada yang berhak disembah melainkan dirimu. Engkau telah menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu dan aku akan setia di atas perjanjianku denganmu semampuku. Aku mengakui nikmat-Mu untukku dan aku mengkaui dosaku. Maka ampunilah diriku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa melainkan dirimu. Aku memohon perlindungan darimu dari keburukan perbuatanku. Andaikan seorang hamba mengucapkannya di sore hari kemudian ia mati, maka akan masuk surga atau akan termasuk penghuni surga. Dan jika ia mengucapkannya di pagi hari lalu meninggal, maka ia akan mendapatkan ganjaran serupa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam bishshawab.